Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Adik Irga. Kali ini di kelas Photoshop tutorial. Kemarin saya buat foto sore di depan rumah saja dengan judul Making Road Line, yaitu saya buat diri saya seolah-olah jatuh memegang toilet paper ini, ya, dimana dia seolah-olah saya mengecatnya, saya membuat line itu dengan toilet paper ini, dan saya buat diri saya itu seolah-olah jatuh melayang, ya. Sebenarnya cara ini mudah sekali dibuat, tidak bahaya, yang jelas saya tidak mengalami luka apapun, dan yang saya perlukan untuk toilet paper juga tidak banyak-banyak sekali. Uh, Lebih jelasnya kita akan masuk nanti langsung ke bagaimana saya mengambilnya, dan juga kenapa saya mengambilnya demikian, bukaannya berapa. Saya di sini saya tidak pakai flash, saya hanya menggunakan natural light. Saya buat di jam 5 sore dengan lensa 51,4. Saya buat di f1,8, ya, dengan fokus di daerah sekitar jari saya ini, tangan saya, ya, karena saya mau ini jadi perhatian khususnya di tangannya ini. Saya tidak mau di mukanya, saya hanya mau di sininya. Dan dalam foto ini saya menggunakan tripod dengan bantuan dari timer. Saya buat 10 detik, ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang beberapa feature yang ada di Photoshop, seperti cloning, dan seperti beberapa lah, nanti kita akan lihat, ya. Oke, apa yang saya buat? Sebenarnya foto ini adalah gabungan dari 3 foto. Saya buat seperti ini. Ini saya buat kosong, ya. Jika Anda perhatikan di sini, ya, pada ini ada daun, ya. Mungkin bisa dilihat lagi daun, ya. Daun ini menunjukkan di mana saya memfokuskan tepatnya. Kedua adalah foto, lihat daunnya tetap ada. Nah, ini toilet paper yang saya kasih stick sapu, ya. Karena saya membuatnya dengan tripod, jadi tidak ada perubahan apapun. Ketiga, ya, seperti ini. Saya bergelantungan atau rebahan di kursi seperti ini, ya. Dengan baju saya sengaja saya keluarkan, saya depankan biar tidak terlihat seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung aja. Kita cari sebagai basicnya adalah yaitu ini, ya, yang kosong ini. Lalu kita masukkan foto saya sedang melayang. Oke, caranya gimana? Ini kita tinggal drag saja, masukin ke sini, ya. Untuk menaruh di tengah kita pencet shift, ya. Shift-nya kita pencet. Ini jangan dilepas dulu mouse-nya. Shift kita pencet, kita lepas, baru mouse-nya. Ya, dia langsung otomatis akan line di sana, ya. Saya lihat. Oke. Nah, karena saya melihat ini sinarnya saat saya ambil itu dalam beberapa detik ada terjadi perubahan, sinar ini bagus, maka yang saya akan buat adalah saya akan mengambil background-nya, terutama di belakang sini. Kalau Anda lihat, perhatikan di sini ada kosong, dan kalau di layer yang ini dia ada orangnya, maka saya akan mengambil background-nya dari yang sebelumnya, dia lebih bagus, ya. Bagaimana caranya? Oke, kita buat di sini adalah kita buat layer. Sorry, saya bilang masking, ya. Masking adalah di sini. Lihat, Anda bisa lihat, ya, pada bagian yang di bawah sini. Kita klik saja dengan catatan layer yang di atas ini aktif. Klik saja. Setelah itu kita pakai ini brush. Anda bisa klik ini atau bisa klik huruf B pada keyboard Anda, ya, brush. Nah, saya akan menghilangkan apa yang tidak saya perlukan di layer ini. Istilahnya dari masking ini saya akan membuat masking atau penutup, ya. Nah, karena di sini maskingnya adalah putih atau uh, positif masking, ya. Kalau hitam berarti negatif masking, ya. Caranya dengan kita di sini kita harus hitam, ya.
set foreground color dia di hitam. Jika posisinya lagi di putih gini, Anda bisa klik yang di atas ini, ya, atau bisa diklik huruf X pada keyboard Anda. Lihat, X dia berubah-ubah, hitam. Kenapa hitam? Karena kalau kita buat putih, saya tunjukkan ya. Kalau kita buat putih, kita brush di sini tidak ada perubahan, ya. Tapi kalau kita buat di hitam, dia akan jadi perubahan. Kita lihat. Saya akan membesarkan dulu ininya, kita taruh di yang soft, ya. Kalau di sini di general yang paling ini soft round. Oke. Kita yang soft round, kita klik di dua. Untuk membesarkannya ini kita bisa buat pakai dengan bracket apa namanya? Dengan bracket tertutup untuk membesarkan, bracket buka untuk mengecilkan. Atau Anda juga bisa dengan cara klik kanan mouse Anda, juga dengan Alt atau Option kalau di ini, lalu Anda geser ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, ya. Kanan, kiri. Jika Anda ke kanan, dia membesar, jika Anda ke kiri, dia akan mengecil. Dan sekarang kita lihat hardness-nya, jika Anda bawa dia ke atas, hardness-nya, lihat huruf hardness di sini, hardness-nya dia akan 0, Anda ke bawah, hardness-nya akan bertambah, ya. Jadi poinnya di sini aja. Anda bisa dengan dua cara, bisa dengan kiri kanan untuk membesarkan, atas bawah untuk hardness-nya, ya. Saya taruh di hardness-nya di 0 saja, ya. Lalu saya kecilkan dan kita brush daerah yang ini, ya. Karena tadi saya fotonya tadi saya bilang dengan apa namanya, dengan tripod, jadi nggak ada masalah. Tidak semuanya itu line-nya sudah bagus, ya, terutama daerah-daerah yang ada ini, ya. Nah, orang ini saya hapus, lihat dia langsung hilang, ya. Dan di sini kita lihat, kita bisa matiin, oh sini ada cahaya ini bagus sekali, ya. Dan berikutnya yang kita perlukan adalah kita akan menghilangkan kursi ini. Caranya bagaimana? Nah, karena di belakangnya ini adalah bagian yang tanpa ada kursi, jadi kita hilangkan kursi ini dengan cara, kita kecilkan sedikit, kita cara brush maskingnya dengan hitam. Ya. Oke, jika Anda menemukan ini sangat sulit, ya, karena bagian yang besar, baik kita ulang lagi, ya, kita tidak mau buat ini, kita buat yang paling gampang saja. Kita hapus dulu layernya. Apply mask layer before removing. Nah, just delete, ya. Yang kita buat sekarang adalah kita balik, ya. Jadi kita ini layer yang ini karena kita hanya perlu bagian ini saja, dan bagian ini akan kita bagian ini saja yang kita akan pakai, maka sebaiknya lebih besar bagian yang tidak kita butuhkan dalam layer ini. Jadi kita buat di sini dengan cara kita buat negative masking. Caranya bagaimana? Sambil kita pencet masking ini, kita pencet Alt atau Option, dia langsung hitam. Nah, karena dia hitam, bagian ini dia tidak terlihat. Kalau Anda matikan, pencet Shift, dengan ini dia muncul, ya. Nah, sekarang kita balik karena maskingnya hitam, maka di sini kita putih. Lalu hidupkan ini 100%, opacity 100%, flow-nya 100%, lalu kita ambil seperti ini. Iya, mulai muncul foto saya. Ya, oke. Kalau masuk nanti pilih apa namanya, bangkunya sedikit, is no problem at all. Ya, oke. Ya, akan lebih memudahkan Anda untuk bekerja. Jadi saat kita mau masking, kita lihat dulu apa yang kita mau masking. Apakah kita perlu layer itu lebih banyak? Jika dia lebih banyak, maka pakailah positif masking atau yang putih. Karena ini hanya sedikit, saya pakai negatif masking. Saya akan ngambil apa yang perlu saja. Ya, seperti ini. Nah, dengan ini kita sudah berhasil menggabungkan dua foto, ya.
Nah, cuman ada masalah di sini dengan sisa-sisa bangkunya ini. Di sini saya akan mengajarkan caranya untuk pertama tetap di masking, kita bisa besarkan, kita zoom. Kita harus kerja dengan sedikit hati-hati, kita geser. Cara menggesernya adalah kita klik spacebar sampai ada tanda tangan begini, lalu kita geser. Ya. Nah, di sini tetap kita, karena kita mau hitamkan lagi bagian ini, kita balikan lagi dia ke hitam. Lalu kita kecilkan. Oke, kita buat sangat kecil saja. Lalu kita hapus pelan-pelan. Anda bisa kerja dengan satu kali stroke, tarik. Biar kalau salah Anda bisa balik lagi. Ya, sekarang yang di sini. Oke. Seperti tadi saya bilang, kita akan belajar beberapa feature yang ada di Photoshop. Juga dengan apa tadi saya kasih tahu pertama di awal adalah dengan cloning, ya, untuk sedikit merapikan lagi. Oke, nggak usah khawatir tentang kursi yang ada pada celana ini. Disinilah saya akan mengajarkan Anda membuat cloning dengan cara kita buka lagi layer baru. Ini adalah layer baru kalau Anda bisa lihat, ya. Klik, dia akan membuat layer baru, ya. Lalu kita masuk kepada clone stem tool, ya. Di sini Anda lihat sampel, ada current layer. Jika saya buat di current layer, misalnya untuk mengambil sampelnya itu Anda pencet Alt sampai dia lihat seperti kayak target gini. Anda klik kanan, dia sudah Alt. Nah, dia tidak ada perubahan apapun. Kenapa? Karena kita memakai current layer, artinya layer yang sedang kita pilih. Hanya dibatasi oleh layer itu saja. Ya. Jadi karena layer ini tidak ada gambar apapun, tidak ada apapun, di sana kita bisa lihat ya, sambil kita klik di sini, pencet Alt-nya, lihat, Anda tidak bisa membuat apapun, dia hanyalah layer yang kosong. Ya. Dari caranya, kita ambil current layer and below. Jadi, dia juga mengambil sampel dari yang di bawahnya ini. Ya. Oke, sekarang kita sudah pakai sampel dan below, kita kecilkan lagi. Sorry, kepencet ya. Current below. Terus kita cari sampelnya. Kita kecilkan dulu lagi seperti ini ya. Bentar. Masuk ke sini. Saya kecilkan lagi sedikit. Oke. Ya, kita ambil sampel di sini, Alt. Nah, kita sambil sampel yang mendekati itu, lalu kita lihat hilang ya. Anda bisa ngambil sampel lagi yang lain. Flow-nya kita buat di 100% saja, biar dia lebih bagus ininya. Flow itu seperti kayak soft edgeness ya. Jadi pinggirannya kita buat soft. Lalu kita sikat seperti ini lagi. Ya, kita kasih sedikit celananya biar pas. Oke. Jadi ya Anda bisa lebih presisi lagi kalau Anda buat sendiri di rumah. Karena ini tutorial, saya akan buat cepat. Oke, sekarang kita lihat, kita kembali lagi. Lihat, saya sudah berhasil menggabungkan dua dua feature seolah-olah saya terbang. Oke, yang berikutnya setelah selesai dari semua ini, ya, kita buat dia di grup saja. Jadi seperti ini, kita pencet yang layer 2 dan layer 1 kita klik, sambil kita klik, sebelum kita klik kita pencet shift, klik, dia dua terpilih, lalu Ctrl G untuk grup. Kita namakan di sini adalah floating. Ya. Oke. Dan berikutnya kita akan masukkan adalah foto yang ini. Ya, yang ada tisunya. Oke, caranya gimana? Sama seperti tadi,
Ya, kita balik ke sini, kita tarik, kita masukkan di sini, ya, yang floating tadi. Lalu kita ini pencet shift, lalu kita lepas, ya, seperti ini. Oke. Nah, kembali lagi di sini kita yang perlu adalah kita hanya memerlukan tisunya ini saja, ya, tanpa perlu yang belakangnya lagi. Mungkin belakangnya enggak ya, kita hanya tisunya ini aja perlu ya. Kembali lagi, jika lebih dikit yang kita perlukan ketimbang yang kita akan buang, maka kita harus membuat negatif masking di sini ya, negatif mask ya. Dengan cara kembali lagi seperti ini, yang gambarnya seperti bendera Jepang ini, sambil kita pencet Alt, klik. Nah, dia ditutupi seperti kayak image yang kita tutupin dia hitam. Lalu kita perlu adalah yang putih. Jadi caranya kita masuk ke brush, kita masuk ke ini karena dia hitam, kita balik karena maskingnya ini kita putih. Ya. Lalu kita perlukan adalah tarik di sini. Oke, seperti ini kita naik ke atas. Oke. Dia tisu yang saya perlukan sebenarnya hanya segini. Tapi nanti saya akan buat dia kelihatan panjang. Oke, nggak jadi masalah. Biar kena dulu, kita teliti dulu sampai di mana dia. Jadi selalu bisa kita hapus nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Sedikit kelihatan. Oke, beberapa bagian. Don't worry, kita akan fixkan nanti. Sebentar lagi kita akan fixkan. Oke. Yap. Ini. Nah, kita bisa lihat di sini adalah bagian ini kena potong, bagian ini juga kena potong. Nah, sekarang kita kembali lagi, kita besarkan, kita zoom. Cara ngezoomnya itu tinggal kontrol sama plus ya. Lalu kita geser ke sini, kembali lagi geser caranya dengan spacebar dan kita ini. Semakin Anda besar, semakin zoomnya Anda besarkan, maka akan semakin mudah kerjaan Anda. Nah, seperti ini, masih kita kerja di layer maskingnya ini, lalu kita klik brushnya, lalu kita akan tutupi lagi. Jadi kita balikan lagi ke hitam. Dan kita kerja pelan-pelan, ya, Anda bisa lihat sendiri. Saya dengan opacity 100, flow-nya juga 100. Saya bisa. Yang jelas nanti Anda kalau buat ini Anda bisa lebih rapih lagi ya, sedikit ya. Saya hanya membuat ini agak cepat. Oke. Lalu di sini oke. Saya geser sedikit sini, ini masih kelihatan tadi. Kita kecilin lagi. Cara kecilinnya ingat, bracket buka ya. Seperti ini, iya. Dan ada beberapa lagi mungkin. Coba kita lihat. Oke, di sini bajunya. Bisa ya agak terpotong di sini. Kalau bisa untuk menghitamkannya ini apa namanya bisa dengan klik-klik, jangan sekali kerja ya, karena kalau sekali kerja, misalnya begini, saya ada satu salah begini, ya. Kalau misalnya ini kita bisa dengan Ctrl Z, ya, Ctrl Z bagi yang pakai Photoshop yang terbaru mulai dari 2019-2020. Sebelum itu pakai Shift Ctrl Z, ya. Ini agak berbeda yang 2020 ya. Oke, jadi kita ini lagi yang sini, kita hilangkan sedikit lagi. Oke, kita lihat lagi ke bawah, kita pencet sininya. Nah, di sini agak terpotong. Baik, kita mulai lagi. Dan juga di bajunya ini agak terpotong juga oleh ini ya.
Kita bisa pelan-pelan ya. Anda bisa pelan-pelan sekali di sini, tidak terlalu susah. Lalu kita lihat sekarang, ya saya sudah punya, saya terbang dengan tisunya ya. Ini mungkin saya hilangkan lagi sedikit. Nah, bagaimana sekarang dengan membuat ini menjadi panjang seperti yang ada di sini, ya? Dia menjadi panjang. Oke, kita kembali lagi. Pertama adalah mana tadi fotonya? Oke, ini, ya. Ini saya sengaja kasih batu di sini biar dia tidak terbang ujung-ujungnya ini. Jadi pertama tugas kita adalah menghilangkan batunya ini. Caranya bagaimana? Kembali lagi dengan menggunakan cloning, yaitu dengan cara kita buka layer baru lagi. Ya, ini layer. Ya, seperti layer baru. Lalu kita masuk ke clone stem. Kita agak perbesar ya, seperti ini. Lalu kita ambil sampel dari gambar yang terdekat, yaitu adalah ini. Besarkan sedikit, kita klik Alt. Lihat di sini Anda sudah lihat ada putih-putih ya. Jadi kita masukin aja di sini, kita ratakan dengan ini ya, lalu kita hilangkan. Nah, seperti ini. Semakin banyak Anda mengambil sampel, akan semakin halus di kerjaan Anda jadinya ya. Dan ini sedikit lagi, di sebelah sini kita klik lagi buat sampel. Kita masuk di sini, ya oke. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita sudah punya, batunya sudah kita hilangkan. Bagaimana membuat ini panjang? Oke, sekarang caranya adalah kita kembali lagi membuka layer baru. Ya. Lalu kita masuk dengan ini, feature yang ada di sini. Biasanya lasso tool, di sini ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool, ya. Nah, caranya adalah dengan cara kita membuat, kita klik di sini, karena kita akan membuat ini panjang. Lalu kita ikutkan ininya sampai di mana di jatuhnya. Ingat seperti kita dulu belajar apa namanya? Perspektif ya. Sampai sini aja cukup. Lalu kita klik di sini, kecil saja. Lalu kita tarik ke sini seperti ini, ya. Seperti perspektif saja. Oke. Nah, setelah jadi ini, dia akan menandakan bahwa area inilah yang kita butuhkan untuk kita membatasi area yang kita perlukan untuk kita bekerja. Jadi kita biar kita kasih putih biar dia tidak lari kemana-mana. Nah, tetap kita pakai dengan ini apa namanya cloning, ya. Kita ambil sampel dari sini, ya, asal aja nggak apa-apa. Lalu kita masukin sini. Yang penting dia asal putih, ya. Lihat dia tidak kemana-mana larinya, putihnya. Dia hanya terbatas. Kita sudah membatasi dia dengan ini apa namanya, dengan garis-garis ini ya. Setelah itu, untuk menggunakan garis-garis ini kita bisa menggunakan kontrol dengan huruf D, delta ya, kontrol atau D atau ya yang pakai Mac ikutin aja ya. Kalau saya ngomong kontrol berarti dia command ya. Kalau saya ngomong alt berarti dia option ya, berarti kontrol D atau command D. Ya, seperti ini kita sudah dapat. Cuman jika Anda lihat di sini hasilnya adalah ini garis ini yang kita punya aslinya ini adalah sedikit blurry ya. Ini terlalu sharp. Nah, caranya adalah bagaimana? Kita bisa dengan masuk ke filter ya, dengan layer yang ini aktif, blur dan Gaussian blur. Tidak usah banyak-banyak, kita masukkan di angka oke 2,5, kita geser dulu. Oke, 2,5 sudah cukup. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan semuanya. Hanya kita perlu untuk sedikit membuat seperti ini, ya. Kita gabung semua foto yang sudah kita buat ini. Caranya adalah dengan membuat Shift, Control, Alt bersamaan yang dipencet ya. Shift, Control, Alt dan huruf E, echo, atau Shift, Command, Option, huruf E kalau di Mac ya. Oke, saya akan tulis di sini saja. Jadi kita
pencet sama-sama. Saya tulis di sini aja ya. Shift, Control, Alt, dan huruf E. Ya, ini untuk di Windows. Ya, jika Anda di Mac berarti adalah Shift juga kalau nggak salah ya. Command, Option, Maaf saya nggak pakai Mac ya, jadi kalau saya ada salah silakan dikoreksi. Jadi ini caranya untuk membentuk. Jadi untuk membentuk file yang ini kita menggabungkan biar juga kalau ada kesalahan kita nggak usah. Ini kayak kita buat stick point ya. Apa yang kita sudah buat di sini kita jadikan satu di sini. Ya, banyak orang juga dengan cara misalnya dibuat dibuat sebagai flatten image. Nah, flatten image kejelekannya adalah kalau kita buat flatten image, saat kita salah nanti di jalan lagi, misalnya kita masih mau nerangin, gelapin atau segala macam ya, kita nggak bisa balik lagi. Kalau ini kita seperti kayak checkpoint ya, checkpoint di sini. Jadi kita hilangkan aja checkpoint ini, kita bisa buat yang lainnya lagi ya. Itu caranya biar lebih safe. Oke? Nah, setelah ini jadi ya, kita pencet Ctrl T. Ya, Tango. Ya, kita mau sedikit besar gambarnya biar bisa lebih kelihatan ini, dan belakangnya juga kita bisa lebih sarukan. Ya, seperti ini. Kita bisa pencet ini aja sambil kita drag begini. Nah, kita geser-geser bisa seperti ini pun juga bisa ya. Anda bisa juga dengan bantuan ini crop tool. Mereka di sini kita klik lagi setengah-setengah seperti ini. Nah, ini kita bisa buat untuk komposisi ya. Jadi komposisinya misalnya ini ada garis. Kalau Anda pencet huruf O, dia akan berubah-ubah. Dia gridnya ini akan berubah-ubah. Ini semua adalah bagian-bagian dari komposisi ya. Nanti suatu saat kita akan belajar di sini ya. Ini yang triangle seperti ini. Ini ada yang seperti ini. Ini juga ada yang seperti ini. Mona Lisa segala macam pakai ini. Ya, kita pakai yang ini. Jadi kita coba samakan. Iya, misalnya saya masuk, dia nggak terlalu lebar juga. Oke, segini misalnya. Lalu kita klik saja. Nah, ini adalah hasil. Oke, kita review lagi dari bawah. Dari hasil yang kita buat ini, ya. Sorry tadi karena diperbesar ya. Kita sudah membuat step-stepnya adalah seperti ini. Ya, kita ulang lagi. Ya, dari awalnya ini. Ntar saya biar gampang. Oke. Ini dari awalnya adalah gambar kosong yang saya bantu dengan daun ini sebagai fokus point, atau Anda bisa juga buat tripod di sini. Setelah Anda fokus poinnya, make sure autofokusnya Anda klik pindah ke manual sehingga dia tidak berubah-ubah ya. Tidak ada perubahan apapun. Saya pakai 1,8 tapi terserah ya, bebas ya. Saya tidak pakai lampu karena saya lihat saat kemarin jam 5, pertama saya males ngeluarin lampu, kedua saya pikir lampunya sudah bagus ya. Lalu saya buat di sini floating. Ingat tadi caranya kan? Ini kita udah buat grup. Setelah itu kita masuk kepada tisunya ya. Anda bisa klik-klik seperti ini. Setelah itu Anda masuk lagi ke sini menghilangkan batu-batunya, lihat. Setelah itu Anda masuk ke sini untuk memanjangkan ininya, garisnya. Setelah itu kita cropping lagi seperti ini, ya. Jadi di sini kita sudah selesai sampai di sini. Anda bisa selesai, atau Anda mau sedikit lagi bermain-main dengan misalnya dengan curve-nya ya. Kita buat ini lebih terang, misalnya saya mau naikkan ininya sedikit terangnya. Oke.
Misalnya seperti ini, gelapnya saya turunin lagi sehingga dia lebih kontras kelihatan. Ups, terlalu banyak. Mungkin saya di sini ya, seperti ini misalnya. Sudah jadi fotonya, ya. Feel free untuk leave comment di bawah, subscribe dan like, ya. Jika menyukai konten ini, karena itulah gunanya kita berbagi, sehingga saya juga bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya ya. Oke, foto ini sangat gampang sekali. Anda bisa bereksperimen, Anda sudah tahu caranya adalah dengan cara blocking, pengambilan foto dengan tripod ya. Usahakan tripod yang steady, jangan ada goyangan, jangan ada apa. Make sure Anda buat fokus, setelah fokus satu titik Anda buat itu sebagai manual fokus. Setelah itu Anda ambil beberapa jepret sekian kali ya. Anda bisa bermain-main dengan reaksi-reaksi yang lain, dengan ya imaginary yang lain. Seperti tadi pagi saya buat juga dengan juggling dengan botol aqua. Silahkan Anda buat ya, tapi jangan lupa subscribe ya, karena biar saya lebih semangat. Terima kasih, sampai jumpa.